Kembali bersama saya di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Kita pada pertemuan yang ke-9 itu akan membahas mengenai kualitas perangkat lunak. Nah, ini juga merupakan salah satu tugas yang kedua yang saya berikan kepada Anda, ya. Saya minta untuk menjelaskan mengenai kualitas perangkat lunak. Nah, mudah-mudahan penjelasan saya ini ya sama dengan apa yang Anda jawab di tugas yang kedua. Baik, kualitas perangkat lunak itu ada beberapa definisi ya. Di sini ada yang menurut Phil Crosby, dia mengatakan bahwa kualitas perangkat lunak itu adalah conformance to requirements, artinya bahwa kualitas perangkat lunak itu harus memenuhi kebutuhan daripada penggunanya. Nah, kemudian ada lagi dari IEEE, the degree to which a system components or process meets customer or need or user needs or expectation. Nah, artinya IEEE mengatakan bahwa ada suatu tingkatan pada sistem, ya, komponen atau proses yang sesuai dengan kebutuhan atau harapan dari pelanggan ataupun pengguna. Nah, di mana definisi itu digunakan dalam sebuah konteks sistem perangkat lunak secara terperinci. Nah, ada juga dari ISO. ISO mengatakan the totality of feature and characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy specific or implied needs. Nah, ISO mengatakan bahwa kualitas perangkat lunak itu merupakan totalitas dari fitur-fitur dan karakteristik dari suatu produk ataupun layanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu atau kebutuhan yang tersirat. Nah, jadi dapat disimpulkan, didefinisikan secara umum bahwa kualitas perangkat lunak itu merupakan suatu bentuk kesesuaian yang diharapkan pada semua perangkat lunak yang dibangun berkaitan dengan fungsi perangkat lunak itu sendiri, di mana yang diutamakan adalah unjuk kerja dari perangkat lunak tersebut, standar pembangunan perangkat lunak yang terdokumentasi, dan karakteristik yang ditunjukkan oleh sebuah perangkat lunak. Nah, itu definisi secara umum mengenai kualitas perangkat lunak. Nah, kesimpulannya kita dapat menarik ada 3 hal yang ditekankan pada kualitas perangkat lunak. Itu yang pertama adalah bahwa perangkat lunak merupakan dasar ukuran kualitas perangkat lunak. Nah, artinya bahwa kebutuhan software adalah suatu fondasi ukuran kualitas software, di mana jika software tidak sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan, maka otomatis kualitasnya akan menurun ataupun berkurang. Terus kemudian yang kedua, kebutuhan perangkat lunak itu harus mengikuti sebuah standar. Nah, di sini jika kita menggunakan suatu standar untuk membangun sebuah software, maka jika software tersebut tidak memenuhi sebuah standar, maka jelas dianggap bahwa software tersebut juga kurang berkualitas ataupun kualitasnya akan menurun. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah kualitas perangkat lunak itu ditunjukkan dengan adanya kemudahan bagaimana kita menggunakan dan memelihara perangkat lunak itu dengan baik. Nah, ini adalah tiga poin penting ya dalam kita melihat kualitas daripada
sebuah perangkat lunak. Nah, berarti ada hubungan antar kualitas itu antara produk software, terus kebutuhan dan karakteristik, di mana bahwa produk software itu harus memenuhi semua kebutuhan daripada pelanggan. Nah, untuk memenuhi semua kebutuhan dari pelanggan, otomatis sebuah software itu harus mempunyai karakteristik, ya, sehingga dengan karakteristik tersebut itu pasti nantinya akan berkaitan dengan kontribusi pemenuhan dari kebutuhan perangkat lunak, seperti itu. Nah, kualitas perangkat lunak otomatis kita harus perlu melakukan yang namanya pengukuran, sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa perangkat lunak tersebut adalah baik, perangkat lunak tersebut sangat baik, ya, atau perangkat lunak tersebut kurang, ya. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan mengenai pengukuran perangkat lunak, ada definisi, ya, mengenai pengukuran perangkat lunak. Jadi untuk menguji sebuah kualitas software harus ada yang namanya pengukuran perangkat lunak. Nah, pengukuran perangkat lunak itu adalah kegiatan menilai dan mengevaluasi performa suatu sistem atau proses, suatu mekanisme untuk mengamati dan menentukan tingkat efisiensi perangkat lunak dengan pendekatan kuantitatif. Nah, ini biasanya digunakan di seluruh proyek perangkat lunak untuk membantu dalam melakukan estimasi, kontrol kualitas, penilaian produktivitas dan pengendalian proyek, serta dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi, manfaat dari pengukuran perangkat lunak adalah untuk menyatakan kualitas produk dan juga menilai kualitas SDM yang terlibat di dalam produk tersebut. Nah, itu merupakan definisi dari pengukuran perangkat lunak. Nah, ada sebuah standar ataupun tolak ukur dari perangkat lunak, ya. Di sini standar pengukuran kualitas perangkat lunak itu dari standar ISO 9126. Nah, ini merupakan standar dari produk untuk mengukur kualitas produk perangkat lunak. Nah, ada juga ISO 9001. Nah, ini digunakan untuk mengukur standar proses, ya, dari kualitas produk. Nah, kita lihat terlebih dahulu untuk standar produk ISO 9126 ya, di mana sebenarnya yang seperti saya bilang tadi bahwa yang dinilai adalah karakteristik dari perangkat lunak itu. Nah, di sini ISO memberikan 6 karakteristik kualitas, ya, dimana di dalamnya ada yang namanya functionality, ya, fungsionalitas. Fungsionalitas adalah kemampuan perangkat lunak untuk menyediakan fungsi suatu kebutuhan user dan memenuhi kepuasan dari user tersebut. Nah, kemudian reliability ataupun kehandalan, di mana sebuah perangkat lunak itu harus mempertahankan tingkat kinerja tertentu ataupun performance dari software, ya. Contohnya dari sisi akurasi, konsistensi, kesederhanaan, kemudian toleransi kesalahannya. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah
Usability. Usability adalah kemampuan perangkat lunak untuk memahami, dipelajari, digunakan, dan menarik bagi pengguna. Terus kemudian efisiensi. Efisiensi adalah kemampuan perangkat lunak untuk memberikan kinerja yang sesuai dan relatif terhadap jumlah sumber daya yang digunakan pada saat keadaan tersebut. Contohnya misalnya efisiensi dalam penyimpanan. Nah, terus kemudian ada maintainability, ya, atau pemeliharaan. Jadi kemampuan perangkat lunak untuk dimodifikasi, ya, artinya bahwa modifikasi bisa meliputi koreksi, terus kemudian perbaikan atau adaptasi terhadap perubahan lingkungan, persyaratan, dan spesifikasi fungsional. Terus yang keenam, ya, yang terakhir adalah portability. Portabilitas, kemampuan sebuah perangkat lunak untuk ditransfer dari suatu lingkungan ke lingkungan yang lain, atau kemampuan software dalam beradaptasi saat digunakan pada area-area tertentu. Contohnya adalah self documentation, kemudian keteraturan, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan karakteristik, ya, dari ISO 9126. Nah, dari 6 karakteristik ini, ya, dibagi menjadi beberapa sub karakteristik. Ya. Nah, yang pertama tadi adalah functionality. Functionality memiliki sub karakteristiknya adalah suitability, yaitu kemampuan perangkat lunak untuk menyediakan serangkaian fungsi yang sesuai dengan tugas-tugas tertentu dan tujuan daripada penggunanya. Ya. Terus kemudian ada akurasi. Akurasi adalah kemampuan perangkat lunak untuk memberikan hasil yang presisi dan benar sesuai dengan kebutuhan. Ada security, ya, kemampuan perangkat lunak untuk mencegah akses yang tidak diinginkan, menghadapi penyusup ataupun hacker, maupun otorisasi dalam memodifikasi data. Terus kemudian ada interoperability. Interoperability adalah kemampuan perangkat lunak untuk berinteraksi dengan satu atau lebih sistem tertentu. Ya. Terus ada compliance, yaitu kemampuan perangkat lunak untuk memenuhi standar dan kebutuhan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, itu adalah sub karakteristik dari functionality. Nah, itu yang akan kita ukur. Itu baru satu karakteristik dari ISO 9126. Nah, terus kemudian yang kedua, reliability, di mana sub karakteristiknya itu mencakup maturity, yaitu kemampuan perangkat lunak untuk menghindari kegagalan sebagai akibat dari kesalahan dalam perangkat lunak tersebut. Kemudian fault tolerance, yaitu kemampuan perangkat lunak untuk mempertahankan kinerjanya jika terjadi kesalahan pada perangkat lunak. Terus kemudian yang ketiga ada recoverability, yaitu kemampuan perangkat lunak untuk membangun kembali tingkat kinerja ketika terjadi kegagalan sistem, ya, termasuk data dan koneksi jaringan. Terus kemudian usability yang ketiga, di mana di dalamnya ada sub karakteristik, yaitu understandability, yaitu kemampuan perangkat lunak dalam kemudahan untuk dipahami. Ya. Terus kemudian learnability, kemampuan perangkat lunak dalam kemudahan untuk dipelajari. Kemudian ada operability,
Operability adalah kemampuan perangkat lunak dalam kemudahan untuk dioperasikan. Kemudian ada atraktif, kemampuan perangkat lunak dalam menarik pengguna. Nah, terus kemudian yang keempat, efisiensi. Efisiensi ada subkarakteristiknya, yaitu time behavior, yaitu kemampuan perangkat lunak dalam memberikan respon dan waktu pengolahan yang sesuai saat dia melakukan fungsinya. Terus kemudian ada resource behavior, yaitu kemampuan perangkat lunak dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki ketika melakukan fungsi yang sudah ditentukan. Nah, terus kemudian maintainability. Maintainability itu ada analyzability, yaitu kemampuan perangkat lunak dalam mendiagnosis kekurangan atau penyebab dari kegagalan. Terus ada changeability, kemampuan perangkat lunak untuk dimodifikasi. Kemudian ada stability, yaitu kemampuan perangkat lunak untuk meminimalkan efek tak terduga dari modifikasi perangkat lunak. Kemudian ada testability, kemampuan perangkat lunak untuk dimodifikasi dan divalidasi oleh perangkat lunak yang lain. Kemudian untuk portability, ya, di mana subkarakteristiknya mencakup adaptability, kemampuan perangkat lunak untuk diadaptasi pada lingkungan yang berbeda-beda. Ya. Terus kemudian ada installability, kemampuan perangkat lunak untuk diinstal dalam lingkungan yang berbeda-beda. Terus kemudian ada coexistence, kemampuan perangkat lunak untuk berdampingan dengan perangkat lunak lainnya dalam satu lingkungan untuk berbagi sumber daya. Kemudian yang terakhir adalah replaceability, yaitu kemampuan perangkat lunak untuk digunakan sebagai pengganti perangkat lunak yang lainnya. Nah, itulah karakteristik yang harus diukur, ya, untuk melihat kualitas daripada perangkat lunak yang akan digunakan, ya. Nah, ini adalah standar dari ISO 9126. Apakah ada standar lain? Ya, pasti ada, ya. Tergantung kita mau menggunakan standar apa dalam kita melakukan pengukuran kualitas perangkat lunak. Dan ini juga merupakan salah satu materi yang bisa nantinya sebenarnya kita jadiin skripsi, ya. Jangankan skripsi, tesis pun masih ada yang menggunakan pengukuran untuk kualitas perangkat lunak. Jadi kalau kita benar-benar mempelajari, ya, terus kemudian kita mengimplementasikannya, ya, maka kita akan mengerti, ya, maksud ataupun tujuan mengapa kita perlu adanya pengukuran terhadap kualitas perangkat lunak. Nah, itu mengenai kualitas perangkat lunak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian semua mahasiswa-mahasiswi ISB Atmaluhur. Sampai ketemu kembali pada minggu ke depan. Salam budi luhur.